Shalom teman-teman pemuda. Hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Langit dan bumi akan lenyap, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah lenyap dalam kehidupan kita. Setiap firman yang diperkatakannya akan Dia genapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersoraklah, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya, shalalalalala. Saya cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Teman-teman, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan jika pada saat ini Kau masih memberikan kami kekuatan, Kau masih berikan kami kesehatan, sehingga kami yang bekerja masih bisa bekerja, kami yang sekolah masih bisa sekolah, kami masih bisa menikmati kehangatan di dalam keluarga kami. Bahkan saat ini, jika kami boleh bertemu untuk bersekutu di dalam ibadah pemuda, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau katakan bahwa kami cinta Engkau Yesus. Kita mau nyatakan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita cinta Yesus. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ku
pemuda-pemudi GKOB 1 yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami pemuda-pemudi GKOB 1 boleh datang menyembah kepada Engkau. Kami akan memuji dan memuliakan Engkau melalui puji-pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami semua untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, layakan kami semua, beri kami hikmat kebijaksanaan, sehingga itu semua kami boleh dapat mengerti isi dari firman. Dan dari Kau pakai hamba-Mu ini, sehingga setiap kata-kata yang boleh keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita buka kitab kita bersama-sama. Pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Yunus pasal 1. Ada dua pembacaan. Kita persiapkan dulu kitab Yunus pasal 1. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat 7. Lalu kitab Yunus pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat 5. Dapat semua? Yunus 1 ayat 1 hingga 7 dan Yunus 3 ayat 1 hingga 5. Kita akan baca secara bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, baca dari rumah, saya sedang baca dari sini. Di bawah judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Indonesia, Yunus mengingkari panggilan. 3, 2, 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkata mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Pasal 3 ayat 1 dan 5. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabut. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Untuk kata berbahagia setiap kita mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemuda-pemudi GKOB Bekasi 1 yang luar biasa diberkati Tuhan. Sebelum mulai khotbah ini saya ingin bertanya, ya, untuk kita online nanti saudara-saudara sekalian bisa menjawabnya di rumah masing-masing. Siapa di sini yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang? Ya, siapa yang bisa jawab? Ya, siapa yang sedang menjalin hubungan dengan seseorang? Ya oke, itu ya pemuda itu benar menjawabnya. Berarti dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang. Atau mungkin saat ini sedang tidak menjalin hubungan, tapi saya yakin yang namanya pemuda-pemudi itu pasti pernah mengalami hal itu, bukan? Ya ngaku aja, ya kan?
pasti pernah mengalami yang namanya pacaran atau menjalin hubungan dengan seseorang, walaupun saat ini sedang jomblo, tapi pernah merasakan hal tersebut. Nah, pasti ketika kita mengingat kembali, saudara-saudara sekalian, salah satu yang diharapkan oleh setiap pasangan adalah yang namanya setia. Itu pasti jelas, nggak mungkin tidak. Semua pasangan berharap terhadap pasangannya adalah setia. Kita pasti punya harapan itu ketika sedang menjalin hubungan. Nah, di dalam Alkitab ada banyak kisah tentang yang namanya setia. Ada banyak kisah yang namanya tentang kesetiaan. Bukan hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga terhadap panggilannya. Saya menyesuaikan dengan tema yang diberikan oleh pengurus pemuda-pemudi GKI 1, yaitu setia dalam panggilannya. Setia terhadap panggilan. Kita akan lihat kisah siapa sih? Mungkin saya ada yang mengingat dulu zaman sekolah minggu. Ya, kisah tentang siapa? Ya, benar. Kisah tentang Yunus. Yunus di perut ikan. Ya. Semua pasti tahu, semua mengerti tentang kisah tersebut. Kita lihat saudara-saudara sekalian dalam perikop kita. Tadi Yunus 1. Ini mengenai pertama kalinya Tuhan Allah membuat suatu perjanjian, atau dalam tanda petik ingin menyuruh, memerintahkan kepada Yunus untuk apa? Lihat di ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Lihat teman-teman sekalian, suruh apa? Suruh jalan ke Niniwe si Yunus ini. Dan Niniwe adalah kota yang besar. Kenapa sampai Tuhan Allah memerintahkan Yunus untuk datang ke sana? Ya, kejahatan, dosa yang sudah besar, dosa yang sudah begitu banyak dilakukan oleh masyarakat Niniwe pada saat itu. Sehingga apa? Dengan istilahkan kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan sudah mendengar. Berarti saking besarnya apa yang mereka lakukan, dosa tersebut sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mengutus Yunus untuk ke sana. Tapi kita lihat apa yang dilakukan Yunus di bagian pembaca kita yang pertama, di ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan teman-teman semua ya, saudara sekalian, disuruh ke Niniwe, tapi Yunus lari ke Tarsis. Kalau dilihat di peta, teman-teman semua lihat, cek di Google, di Googling, Tarsis dan Niniwe itu kota yang sangat berseberangan, satu di sebelah sini, satu di sebelah sini. Nah, Yunus disuruh ke sini sama Tuhan, tapi dia datang ke tempat ini, ke kota ini. Itu sangat jauh. Itu kenapa dia sampai jauh ke sana? Bahkan ada seorang penafsir mengatakan Tarsis itu pada saat itu adalah kota yang paling ujung di dunia. Saking apa? Saking jauhnya. Oke, teman-teman pernah dengar dulu tuh Bekasi dibilang jauh sekali. Bahkan pernah ada anggapan Bekasi itu di luar planet, saking jauhnya dulu. Nah, Tarsis itu saking jauhnya sampai dikatakan pada saat itu kota di ujung dunia. Nah, karena Yunus tahu itu, Yunus ingin menghindar ke Niniwe yang diperintahkan Tuhan, dia pergi ke Tarsis. Dan lihat, bahkan ketika ayat 4 Tuhan menurunkan angin ribut, terjadi badai besar, kapal itu hampir hancur, semua yang ada di kapal itu bergejolak, ketakutan semua. Tapi ya, apa yang dilakukan oleh Yunus di bagian 5 ayat 5 terakhir? Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dek paling bawah. Kalau teman-teman pernah lihat kapal, dia paling bawah. Untuk apa ya? Berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Teman-teman semua. Karena apa? Karena memang dia ingin menghindar dari Tuhan. Dia udah gak peduli lagi apapun yang terjadi, dia tidur pulas. Itu karena dia ingin menolak atau ingin menjauh dari perintah Tuhan. Kita bersama, ini yang dilakukan oleh Yunus di bagian yang pertama. Ya,
Yunus sudah tahu, Yunus ingin menjauh. Namun kita lihat di ayat bagian pembacaan kita yang kedua, Yunus pasal 3. Kalau teman-teman lihat, sudah lihat pasal 3 ayat 1 itu sama dengan pasal 1 ayat 1 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Pasal 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Dan ini ada panggilan yang kedua kepada Yunus. Dan sama ayat 2 juga, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Pasal 1 ayat 2 dengan pasal 3 ayat 2 itu sama. Tapi perbedaannya di ayat 3. Di bagian pertama ayat pasal 1 ayat 3, Yunus menolak, mencoba melarikan diri. Kita lihat di ayat 3, bagian kedua baca kita di pasal 3 ayat 3. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ya, ada perubahan terjadi. Karena apa? Ini karena Yunus coba untuk dia menerapkan yang namanya setia terhadap panggilan. Dan dia sudah merasakan bahwa di pasal sebelumnya, di pasal 2 doa ucapan syukur Yunus, karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan dari perut ikan yang besar itu selama 3 hari 3 malam. Dia diselamatkan. Akhirnya ketika panggilan kedua Tuhan datang, Yunus menjawabnya langsung. Katanya ayat 3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudara sekalian, ini yang akan kita pelajari di ibadah pemuda di hari Sabtu 14 November ini, bahwa harus ada yang namanya sikap hati kesetiaan yang teguh, dan itu bisa didapatkan dari yang namanya komitmen. Setia bukan hal yang mudah, saudara-saudara sekalian, bukan hal yang mudah. Dan kesetiaan itu harus diuji agar meneguhkan hati kita. Tanpa adanya ujian, kesetiaan tidak akan pernah dapat terlihat. Dan kesetiaan itu adalah lahir dari yang namanya hati. Kesetiaan akan ada jika kita memiliki komitmen. Ingat, saya tekankan komitmen yang kuat, bukan hanya sekedar janji. Kalau janji itu biasanya udah hanya sekedar di mulut, tapi komitmen merupakan keputusan atau yang sudah tertanam di dalam hati. Jika komitmen tersebut hilang, kita juga akan kehilangan yang namanya kesetiaan yang kita miliki. Ingat, komitmen itu lebih kuat dibandingkan sebuah janji. Kenapa? Karena komitmen itu lahir dari sikap hati yang teguh dan tulus. Sedangkan janji adalah sebuah perkataan yang keluar dari dalam mulut saja. Komitmen dari dalam hati, tapi janji dari mulut, sekedar mulut. Mari kita belajar dari kisah Yunus yang setia terhadap panggilannya. Teman-teman semua yang ada di rumah sedang ibadah online, ibadah pemuda di Kompleks 1, saudara-saudara sekalian, kita punya panggilan berbeda-beda. Dan mari berteguh dengan komitmen kita mau setia. Jika pada saat ini masih ada yang tidak setia dengan apa yang dilakukan dalam hal kecil, ingat, gak akan mungkin Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Ada firman Tuhan katakan, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jadi setialah dari hal-hal yang kecil. Setia dulu dari hal-hal yang kecil. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 3 dikatakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, ukirlah kesetiaan itu dalam hatimu. Jika pada saat ini kalian merasa tidak dapat setia dengan satu hal yang telah kamu mulai, baik dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam suatu hubungan, berdoalah kepadanya. Berdoalah kepada Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Yunus tadi, kisah Yunus, dia datang kepada Tuhan, sehingga kesetiaan kita
akan dibangkitkan. Ya. Ingat, kesetiaan adalah salah satu dari buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh di Galatia 5, salah satunya adalah kesetiaan atau setia. Mari teruslah setia, karena memang hanya itu yang bisa menguatkan kita semua. Masa pandemi ini ada banyak orang meninggalkan Tuhan, menyalahi Tuhan. Kok begini sih Tuhan, kok begini sih? Bahkan bukan dalam situasi pandemi pun, sebelum pandemi banyak orang yang berlari dari Tuhan. Karena kenapa? Karena kehidupannya begitu-begitu aja. Mari tetap, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita tetap setia sama Tuhan. Itu harus, wajib hukumnya. Kita harus setia sama Tuhan. Nggak bisa enggak, teman-teman semua, harus setia. Belajar dari siapa? Belajar dari Tuhan Yesus. Filipi 2 katakan, bahkan setia, dia taat sampai harus mati di atas kayu salib. Berat Pak Pendeta, ya berat. Tapi dengan kekuatan Tuhan pasti akan bisa untuk melakukan hal tersebut dalam kehidupan hari pas hari. Jangan pegang sama satu-satu. Peganglah kepercayaan pada Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya yang luar biasa, itu korban bagi kita, bisa mati di atas kayu salib. Dari saudara-saudara sekalian, di akhir khotbah saya ini, saya akan kasih lihat video. Mungkin teman-teman sudah sering nonton video ini. Video singkat kurang lebih 4,5 menit. Video dengan background lagu almarhum Mike Mohede, lagu Tetap Setia. Di situ ada video, teman-teman bisa lihat. Saksikan video tersebut dan lihat apa yang bisa didapat. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman
tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia. Setelah saudara-saudara melihat video tersebut, lihat, dari kecil seorang disuruh pegang salib sama Tuhan Yesus. Dia bertumbuh besar. Ada angin, ada badai yang menerpa dia. Dia tetap pegang itu salib terus. Dia pegang itu salib, pegang terus dan pegang terus. Dia mau setia, tetap setia. Apapun godaan, apapun badai, cobaan yang datang, dia tetap setia pegang salib itu. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Tuhan Yesus memeluk dia, dan Tuhan Yesus katakan, mulai sekarang kamu akan tetap bersama-sama dengan saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, teman-teman semua yang diberkati Tuhan luar biasa, mari kita ilhami, kita lakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita mau tetap setia pada panggilan kita, apapun panggilan teman-teman. Yang jadi mahasiswa, menjadi pelajar, setia pada panggilanmu sebagai mahasiswa yang benar, mahasiswa yang baik, pelajar yang baik. Panggilanmu sebagai karyawan, jadilah karyawan yang baik, setia pada panggilan itu. Yang di para keamanan atau PNS, dosen dan lain sebagainya, setia masing-masing pada panggilan. Ingat, lebih baik jadi polisi yang takut akan Tuhan daripada engkau ada panggilan jadi polisi tapi engkau tiba-tiba menjadi pelayan. Maaf, saya bukan mau jadi pendeta, polisi jadi pendeta, dan engkau jadi pendeta yang bukan sesuai dengan panggilanmu. Lebih baik engkau jadi polisi atau TNI atau apapun itu yang takut akan Tuhan. Tuhan menetapkan panggilan berbeda-beda. Dan karena itu, mari setialah terhadap panggilanmu masing-masing. Dan biar kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati teman-teman semua, saudara-saudara semua, pemuda-pemudi GKI Bekasi 3 untuk lebih taat, untuk lebih kuat dan lebih setia terhadap panggilan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari saudara sekalian, kita menyatukan hati untuk bersama-sama menaikkan setiap doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami tidak setia. Engkau telah selalu setia kepada kami, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajar kami, beri kami kekuatan sehingga peristiwa ini kami mau setia terhadap panggilan kami masing-masing. Kami belajar dari kisah Yunus. Tuhan, biarlah Tuhan ketika kami menyadari bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami, telah menebus dosa-dosa kami mau untuk setia terhadap panggilan yang telah Engkau tetapkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Jadi Bapa, kami menyatukan hati untuk menaikkan setiap rangkaian doa-doa syafaat kami. Tuhan, kami pemuda-pemudi GKI Bekasi 1 saat ini menyatukan hati berdoa kepadamu, memohon untuk gereja kami GKI Jemaat Bekasi 1. Tuhan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalamnya, di gembala sidang, para penatua, diaken, semua pengurus komisi, semuanya terlibat aktif dalam pelayanan.
Satukan hati mereka semua untuk bersama-sama bergandengan tangan meraih obat yang telah Kau percaya untuk mereka layani secara bersama-sama. Terkhusus Tuhan, kami doakan Komisi Pemuda GKO Bekasi 1. Tuhan berkati Komisi Pemuda dengan pengurus yang ada, dari ketua hingga sesi-sesi semua yang terlibat aktif dalam kepengurusan pemuda GKO Bekasi 1. Bapak, satukan hati mereka semua, terus bekerja sama, saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mereka boleh setia terhadap tugas panggilan dalam pengurusan pemuda GKO Bekasi 1 ini, sehingga apapun cobaan, apapun badai yang menerpa, mereka mau tetap komit terhadap tugas pelayanan di kepengurusan pemuda GKO Bekasi 1. Terima kasih Bapak. Semua program yang ada sepanjang tahun pelayanan 2020 ini, ketika nanti mereka menyiapkan program untuk tahun pelayanan 2021, berkati mereka semua, sehingga boleh mempersembahkan setiap program-program yang baik yang bisa menjawab setiap kebutuhan para pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Terima kasih Tuhan. Untuk persiapan Natal jemaat GKO Bekasi 1, Tuhan persiapkan semua panitia yang ada yang sedang merekam untuk persiapan ibadah virtual. Tuhan berkati mereka semua, sehingga nanti ketika ibadah Natal boleh berlangsung, ibadah Natal jemaat itu boleh terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Saat ini Bapak, hamba berdoa dari tempat ini. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini di rumah mereka masing-masing sedang beribadah online, ibadah pemuda online. Lihat hati mereka Bapak. Kau dengar jeritan hati mereka. Kami percaya Kau mampu dan sanggup mendengar sampai ke kedalaman hati mereka. Lihat persoalan hidup mereka Bapak. Dan saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit boleh disembuhkan, yang berbeban berat boleh diangkat persoalan hidup mereka, yang saat ini sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka. Yang saat ini sedang bekerja, Bapak berkati pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh jadi saksi Kristus dimanapun Tuhan telah tempatkan mereka bekerja. Yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup, berkati mereka semua Tuhan. Jadikan mereka bahwa Tuhan pasti akan memberikan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, sesuai dengan waktu Tuhan yang indah. Yang saat ini sedang menjalin hubungan, Tuhan berkati hubungan mereka, sehingga masing-masing dari mereka boleh tetap terus menjaga kekudusan masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik. Di situasi pandemi ini, Tuhan pakai pemuda-pemudi GKO Bekasi 1 untuk menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa dipakai Tuhan. Di tengah situasi ini tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan baik. Tuhan begitu baik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Segala sesuatu yang menjadi pegunungan mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang jawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapak. Indonesia Kau pulihkan Bapak. Kami berdoa Indonesia, para dokter, suster, beri kekuatan kepada mereka yang sedang dirawat, berikan kesembuhan kepada mereka yang sedang berduka. Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Bapak. Dan biar Kau lindungi kami semua, terkhusus pemuda-pemudi GKO Bekasi 1, kami semua terhindar dari virus corona ini, dan juga seluruh keluarga besar GKO Jemaat Bekasi 1. Terima kasih Bapak. Kata pemimpin negara kami, dari presiden hingga ketua RT di mana kami tinggal, supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Inilah kami Bapak. Inilah setiap permohonan kami dalam doa-doa syafaat. Kami mau Tuhan Kau mendengarkannya, dan Tuhan mau menjawabnya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini akan kami sempurnakan di dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Kau Yesus, karena makanan kami cukup, dan ampuni kesalahan kami, dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau menjadi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan saat ini kami datang Tuhan, kami mau nyatakan bahwa dalam setiap kehidupan kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau untuk menjamah setiap kami, menjamah setiap hati kami yang hancur.
hati kami yang berkeping-keping saat ini Tuhan, dengan setiap rasa kecewa yang kami rasakan, kami mau naikkan semuanya di hadapan Tuhan. Ini ungkapan kami Tuhan, bahwa kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dengan begitu banyak badai persoalan hidup kami, kami perlu Engkau Yesus. Sampai detik ini, setiap kami masih merasakan kasih yang begitu luar biasa. Kasih yang Kau berikan secara cuma-cuma bagi kami semua Tuhan. Namun seringkali kami menyia-nyiakan kasih yang Kau berikan kepada kami. Seringkali kami tidak peduli dengan semua orang yang ada di sekitar kami. Kami egois Tuhan. Kami hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri. Saat ini Tuhan, ajar kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Karena di setiap langkah kami Bapa, yang kami perlukan Tuhan hanya tuntunan daripada-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, jika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, maka apapun yang kami perbuat, semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau sujud tersungkur di bawah kaki salib-Mu yang kudus ya Bapa, untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang menyakiti hati Tuhan, yang menyakiti hati sesama kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Yesus. Kami yang berdosa Tuhan, dan Engkau yang selalu mengampuni kami. Untuk itu Tuhan, perbaharuilah setiap kami.
agar kami layak di hadapan-Mu. Karena ini kerinduan kami Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan, hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, jamahlah hati kami Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benaran firman Tuhan telah kita dengar bersama. Itu mari serahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati saudara sekalian dari saat ini terus kekal sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih teman-teman pemuda sudah menyaksikan ibadah pemuda hari ini. Jangan lupa untuk tetap setia menyaksikan ibadah pemuda GKO Bekasi 1 di channel YouTube kita setiap hari Sabtu jam 6 sore.